Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Tazkiyatul Amaliyah dengan NIM 2025010243 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 7 semester 1. Guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kebahagiaan atau as-sa'adah menurut dua tokoh besar filsafat Islam, yaitu Al-Farabi dengan kitab Tahsil as-Sa'adah dan Al-Ghazali dengan kitab Kimia as-Sa'adah. Kalau kita bicara bahagia, biasanya yang terbayang itu harta, jabatan, atau hidup nyaman. Tapi dalam filsafat Islam, bahagia itu tidak sesederhana itu. Bahagia justru dikaitkan dengan tujuan hidup manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu as-sa'adah? As-sa'adah artinya kebahagiaan sejati, bukan cuma senang sesaat, tapi kebahagiaan yang bertahan lama. Dunia diposisikan sebagai sarana, sedangkan kebahagiaan yang paling sempurna itu ada di akhirat. Menurut Al-Farabi dengan kitab Tahsil as-Sa'adah. Siapa Al-Farabi? Al-Farabi adalah filosof muslim yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Dalam kitab Tahsil as-Sa'adah, beliau membahas bagaimana manusia bisa mencapai kebahagiaan sejati. Konsep bahagia menurut Al-Farabi, bahagia itu tujuan tertinggi hidup manusia, tapi yang dimaksud bahagia di sini bukan soal materi, melainkan ketika jiwa manusia mencapai kesempurnaan melalui akal. Peran akal dan ilmu. Al-Farabi menekankan bahwa manusia itu makhluk berakal. Akal harus diasah lewat ilmu pengetahuan. Kalau akalnya berkembang dengan baik, maka perilakunya juga akan baik, dan dari situlah kebahagiaan muncul. Cara mencapai kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan, menurut Al-Farabi, manusia harus menuntut ilmu, memiliki akhlak yang baik, dan mengamalkan ilmunya. Jadi, tidak cukup pintar saja, tapi juga harus berperilaku baik. Bahagia dan kehidupan sosial. Menariknya, Al-Farabi juga bilang bahwa manusia tidak bisa bahagia sendiri. Kita butuh lingkungan dan masyarakat yang baik. Karena itu, beliau memperkenalkan konsep Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu negara utama. Dunia dan akhirat. Bagi Al-Farabi, dunia itu cuma tempat proses. Kebahagiaan sejati itu sifatnya abadi dan ada di akhirat. Dunia hanya jadi jalan untuk menuju ke sana. Sedangkan menurut Al-Ghazali dengan kitab Kimia as-Sa'adah. Siapa Al-Ghazali? Al-Ghazali dikenal sebagai Hujjatul Islam. Dalam kitab Kimia as-Sa'adah, beliau menjelaskan kebahagiaan dari sisi yang lebih batin dan spiritual. Konsep bahagia menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, bahagia itu bukan soal punya banyak, tapi soal mengenal Allah. Kalau hati sudah dekat dengan Allah, maka hidup akan terasa lebih tenang dan bermakna. Al-Ghazali menyebutkan 4 hal penting untuk kebahagiaan, yaitu mengenal diri, mengenal Allah, mengenal dunia, dan mengenal akhirat. Dari sini kita belajar untuk menempatkan dunia secara proporsional. Penyucian jiwa. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti sombong atau cinta dunia berlebihan. Setelah itu, hati dihiasi dengan sifat baik seperti ikhlas dan sabar. Dunia dan akhirat. Dunia menurut Al-Ghazali itu sementara dan penuh ujian. Tapi kalau dunia dimanfaatkan dengan baik, justru bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan akhirat. Perbandingannya, kalau disederhanakan, Al-Farabi
fokus pada akal dan ilmu, sedangkan Al-Ghazali fokus pada hati dan jiwa. Pendekatannya beda, tapi tujuannya sama, yaitu kebahagiaan sejati. Relevansi zaman sekarang, pemikiran Al-Farabi relevan dengan dunia pendidikan dan kehidupan sosial kita, sementara pemikiran Al-Ghazali relevan untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual, terutama di era modern. Kesimpulannya, jadi bahagia menurut filsafat Islam bukan soal materi. Al-Farabi mengajarkan pentingnya ilmu dan akal, sedangkan Al-Ghazali mengajarkan pentingnya hati dan kedekatan dengan Allah. Bahagia itu soal keseimbangan. Sebagai penutup, kebahagiaan sejati bukan tentang seberapa sukses kita di mata manusia, tapi seberapa bermakna hidup kita di hadapan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.